Salam sehat, salam untuk kita semua, warga SMP Negeri 1 Kawangkoan, peserta didik yang dikasihi, yang hari ini hari terakhir materi dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Kebetulan hari ini materi kita cukup luas untuk dibahas, dan sementara merupakan materi yang hampir semua negara atau hampir semua orang itu membicarakan materi ini tentang COVID-19. Salam untuk kita, mudah-mudahan kita sehat selalu, dan harapan kita bersama kita dapat menanggulangi semua ini karena kita. Sebelum kita beraktivitas hari ini dan sebelum memberi materi tentang pencegahan COVID, mari kita sebagai umat yang percaya, kita bersyukur, memuji membesarkan nama Tuhan, dan kita mengawali semua kegiatan kita dengan kita berdoa. Dan untuk berdoa, kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan menuntun kita dalam doa dan memulainya, dan Anda, para siswa, akan berdoa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan. Saya akan memberi instruksi, ya, Anda silakan berdoa, dan mengakhiri nanti mendengar kode dari saya. Oke, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Peserta didik yang dikasihi, salam sehat untuk kita, pencegahan COVID-19. Anak-anak yang kukasihi, hari ini kita adalah bagian dari orang-orang atau insan-insan yang nantinya berperan aktif dalam pencegahan COVID-19. Tidak ada lain selain kita. Para tenaga kerja, para ahli tenaga kerja kesehatan. Dr. Lulu menyatakan, kapan COVID akan berakhir? Kapan COVID akan berakhir? Tergantung dari kita. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri COVID-19? Mari ikuti, mari kita dengarkan petunjuk dari para tenaga kesehatan tentang COVID-19. COVID-19 bermula dari suatu daerah, suatu tempat di Tiongkok, namanya kota Wuhan. Peristiwa itu cukup menggentarkan dunia pada awal-awalnya, dan tidak banyak tahu kalau ini menjadi pandemi. Tidak ada negara yang benar-benar menolak mentah, tetapi pada akhirnya negara harus berjuang untuk mengakhiri pandemi ini. Awalnya saya sudah sampaikan bahwa kitalah yang mengakhirinya. Kapan? Kita. Mari kita dengarkan petunjuk-petunjuk ini. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Anda adalah bagian dari peran aktif untuk pencegahan COVID-19. Ada banyak petunjuk di sana. Sekali lagi, ada banyak petunjuk yang harus kamu ikuti. Coba Anda analisa, coba adik-adik analisa, kenapa di kota Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019, tidak lama tersebar ke beberapa dunia. Tidak ada di dunia ini, tidak ada dalam benua apapun di dunia ini yang tidak menerima itu. Hanya beberapa negara yang pada akhirnya belum atau tidak ada kasus COVID. Nanti kita akan pelajari kenapa. Apakah virus itu loncat dari Wuhan
ke negara Eropa, ya, ke negara bagian Amerika sana, atau ke negara Asia, termasuk Indonesia. Apakah dia terbang? Ya. Apakah dia datang sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi analisa kita. Dari suatu tempat, suatu kota, dia berkembang pesat ke dunia yang besar ini. Kenapa? Ya. Perpindahan satu orang ke tempat yang lain, salah satu indikator menyebabkan virus ini cepat berkembang. Salah satu penyebab utama dari virus ini berkembang adalah dia mengikuti pergerakan dari mobilitas manusia. Awalnya memang diinformasikan bahwa virus itu dari binatang, ya, berevolusi ke manusia. Nah, sekarang manusia ini yang menjadi sasaran, manusia yang terinfeksi, itu berkembang dengan berpola. Dia beraktivitas dari suatu kota kecil sampai ke dunia yang besar ini, karena perpindahan dari mobilitas manusia. Sekarang kuncinya, apa yang harus kita lakukan? Hindari mobilitas. Intinya ada di situ. Karena itu tidak heran masih ada negara yang sampai saat ini belum ada indikasi infeksi dari virus ini, karena mereka menutup rapat-rapat negaranya. Tidak usah jauh-jauh, coba kita lihat, coba kita baca, coba kita buka media-media yang ada di Indonesia saja. Ada satu suku yang sampai detik ini tidak ada teridentifikasi tentang virus corona. Jadi tugas bagi Anda, ya, untuk anak-anakku, silakan mencari mana daerah itu yang sampai saat ini belum teridentifikasi memiliki pasien COVID-19. Daerah itu terisolasi. Daerah itu mengisolasikan diri. Jangankan pada saat COVID. Dalam kehidupan hari-harinya mereka mengisolasikan diri. Adat mereka yang mengatakan bahwa mereka itu bekerja, mereka itu beraktivitas hanya pada kelompok mereka. Tugas Anda, anak-anakku, cari tempat itu. Di mana? Di Indonesia. Kenapa mereka tidak teridentifikasi kena virus corona? Itu pertanyaan pertama, cari lokasi. Kemudian, kenapa indikasi mereka itu tidak datang? Faktor apa penyebab mereka? Kenapa seperti itu? Ya, tugas Anda untuk itu. Apa yang mereka buat setiap hari? Apa yang mereka lakukan tiap hari? Kerja apa mereka sampai mereka tidak ada data virus corona? Iya. Pola kehidupan mereka seperti apa? Itu pertanyaannya. Kamu cari pola kehidupan mereka seperti apa? Aktivitas apa mereka lakukan? Kenapa mereka seperti itu? Adik-adikku yang dikasihi, kita boleh berbahagia hari ini, kita boleh sehat, kita boleh mengalami yang namanya bisa berjalan, berbicara, boleh ke dapur, boleh ke depan rumah, atau mungkin ke tetangga, atau mungkin beraktivitas lain. Seryakin Anda ini sehat. Seryakin Anda boleh beraktivitas karena Anda tidak terinfeksi virus corona. Mari kita belajar. Kenapa virus corona ini tidak berlaku bagi orang-orang yang aktivitasnya baik dalam kehidupan hari-hari? Salah satu kuncinya adalah Anda
punya imun yang bagus. Kenapa? Orang yang punya imun yang bagus, virus apapun tidak akan mempengaruhi kehidupan orang itu. Apapun virus itu, termasuk virus COVID-19. Pada saat imun Anda bagus, maka imun itulah yang akan mendeteksi Anda. Proteknya ada pada diri Anda. Karena itu dari awal saya sampaikan bahwa yang dapat menghambat atau yang dapat mencegah COVID-19 adalah kita. Sekarang, buat dirimu imun bagus. Apa yang harus kamu buat? Ya, untuk kamu, anak-anakku, pertama, makan makanan sehat. Jangan sembarangan makan. Istirahat cukup. Berolahraga, aktivitas. Dan jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di tempat-tempat umum. Hindari kerumunan. Pakai masker. Cuci tangan. Hal-hal itu yang bisa membatasi atau mencegah terjadinya COVID-19. Serahkan aja untuk kalian, sebagaimana yang diinformasikan para tenaga kerja untuk kesehatan. Mereka berlomba-lomba menemukan penyebab-penyebab dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar nantinya dia punya imun yang bagus. Salah satu kunci ada di sana. Jangan coba-coba. Pada saat Anda imunnya turun, pada saat Anda imunnya jelek, virus apapun, termasuk virus COVID-19, bisa masuk ke tubuh Anda. Karena itu, berkali-kali saya sampaikan, imunmu harus ditingkatkan. Tadi saya sudah sampaikan apa yang harus kamu lakukan agar imunmu bagus. Sekali lagi, pada saat Anda imunmu turun, pada saat Anda imunmu jatuh, anjlok, virus apapun bisa masuk ke tubuhmu. Ya, protek dari tubuhmu itu tidak akan mempan jika daya tahan tubuhmu tidak mempan. Jadi hal ini saya mau sampaikan untuk kamu saat ini, para siswa yang dikasihi, tolong jaga dirimu. Sayangi orang tuamu, sayangi keluargamu, sayangi pemerintah yang sudah bersusah payah untuk membatasi semua hal-hal yang membuat virus ini berkembang banyak, berkembang pesat. Ikuti petunjuk-petunjuk. Jangan egois, jangan berpikiran negatif, jangan takut, jangan gentar, sabar, mengikuti petunjuk. Tetap pemerintah tidak akan membiarkan kita, ataupun siapapun yang ada di sekitar kita akan membantu kita. Semoga virus corona ini tidak akan berkembang pesat dalam kehidupan kita. Coba Anda bayangkan, mungkin Anda sudah baca atau Anda sudah lihat pada YouTube di India sana, sudah 3 periode yang terjadi di sana. Periode kedua sesudah COVID-19, ada COVID lagi yang baru muncul. Sudah 2 kali terjadi. Ada satu daerah di sungai yang mereka anggap suci. Ada 400 juta manusia meninggal hanya ditanam di pasir. Bayangkan. Virus Delta, malah ada informasi sekarang ada virus Delta Plus ada di India sekarang. Dan virus ini sudah ada di Indonesia untuk virus Delta. Di Jawa ada. Lebih parah. Penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan COVID-19 yang virus sebelum ini. Penyebab utamanya lebih berat. Kalau COVID-19, indikasi kita bisa baca. Dia mulai demam, mulai pilek, nyeri tenggorokan, dia mulai batuk-batuk.
nyeri dada, sesak nafas. Itu ciri-ciri. Tetapi pada COVID-19 Delta ini lebih parah. Dia bisa masuk ke organ-organ yang vital, yang pada akhirnya kematian dominan di sana. Tolong, sebelum kemari, bukan berarti kita tidak bersyukur, tetapi kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita dimanapun berada. Kiranya virus itu tidak ada di sini, dengan satu syarat. Kamu harus jaga imun, mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah. Jangan coba-coba melawan, jangan stres, jangan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Ikuti petunjuk pemerintah. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ingat, sistem kekebalanmu harus kau buat, harus kau lakukan. Minta tolong ke orang tuamu. Makananmu, istirahatmu, aktivitasmu. Jangan keluyuran kemana-mana, jangan sembarangan kemana-mana. Ingat, kalau Anda tidak mau menderita seperti mereka yang ada di India, jangankan jauh-jauh di tanah Jawa sekarang, peristiwa ini sudah cukup membahayakan. Akhir dari semua kegiatan ini, saya harapkan kesimpulan dari materi kita untuk pencegahan COVID-19 ini, untuk adik-adikku, untuk orang tua, untuk siapa saja yang ada di sekitarmu, tolong dengarkan langkah-langkah ini. Upaya apa yang harus kamu lakukan? Jaga imun, pakai masker, jaga jarak, jangan suka kumpul-kumpul, cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, hindari tangan masuk ke mulut, ke hidung, atau ke mata. Hindari kontak dengan penderita. Bersihkan lingkunganmu, bersihkan tempatmu. Kalau Anda keluar, jika terpaksa Anda harus keluar, pulang di rumah, jangan langsung menyapa siapa-siapa. Langsung Anda bersihkan tubuhmu, mandi dalam hal ini. Pakaian yang kau kenakan harus kau cuci. Bersihkan tubuhmu sebelum kau bertatap dengan orang lain. Salah satu contoh yang harus kita lakukan untuk kita, terutama adik-adik, jadilah motivator untuk keluargamu. Materi hari ini sampaikan ke orang tuamu. Orang tuamu mungkin saat ini ada kerja, pulang kerja, informasikan, bersihkan diri orang tua dulu. Jangan langsung bersapa dengan kau, dengan siapa saja. Bisa-bisa virus ada, mungkin mengikuti siapa saja. Tidak ada yang membatasi itu. Virus ini tidak ada yang menghalangi. Karena itu bersih merupakan hal wajib untuk kamu lakukan di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Dan satu hal untuk anak-anakku, jangan keluar rumah berserakan kemana saja kalau tidak ada hal yang penting. Semoga harapan kita virus corona ini tidak ada lagi dalam dunia ini. Satu yang harus kamu lakukan, pencegahan dari dirimu. Kapan virus corona ini berakhir? Tergantung kita masing-masing. Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain waktu.